Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fakira Khairunisa, mahasiswi Kesehatan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai long COVID. Apa sih yang dimaksud dengan long COVID? Tetapi sebelum saya menjelaskan memasuki materi mengenai long COVID, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu COVID-19. Nah, COVID-19 atau coronavirus disease merupakan penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus, tapi sekarang namanya sudah berganti jadi SARS-CoV-2, yang merupakan virus jenis baru dan belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Nah, gejala-gejala yang paling umum itu seperti demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri, sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan dan kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan munculnya biasanya secara bertahap. Nah, sebagian besar atau sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun, sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi, mereka menderita sakit yang lebih parah dan mengalami kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia atau lansia, dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit yang lebih serius. Jadi orang-orang yang lanjut usia dan memiliki penyakit komorbid atau penyakit penyerta, peluang mereka untuk mengalami COVID-19, gejala COVID-19 yang lebih berat itu juga semakin besar. Nah, bagaimana sih cara mencegah penularan COVID-19? Bagaimana cara kita untuk menurunkan risiko agar tidak terkena COVID-19? Pertama, menjauhi kerumunan atau keramaian. Jadi, hindari tempat-tempat yang di mana banyak orang-orangnya. Ataupun Anda bisa saja di rumah saja untuk menghindari aktivitas, untuk menghindari kontak dengan orang lain ataupun kontak dengan orang yang lebih banyak. Kemudian menjaga kebersihan tangan, seperti selalu mencuci tangan di bawah air mengalir dan menggunakan sabun, dan juga membawa hand sanitizer jika Anda pergi keluar dari rumah Anda. Kemudian menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, menerapkan etika batuk atau bersin. Nah, menerapkan etika batuk ini, jadi kita kalau misalnya mau batuk atau bersin, itu sebaiknya ditutup dengan sesuatu seperti tisu ataupun sapu tangan. Atau juga bisa juga dengan menggunakan bagian dalam lengan seperti ini. Kemudian memakai masker medis jika mengalami atau memiliki gejala pernapasan seperti batuk ataupun sesak nafas, dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, ini protokol kesehatan 5M yang selalu dicanangkan oleh pemerintah. Yang pertama, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai long COVID. Nah, long COVID ini berbeda dari COVID-19. Long COVID atau COVID berkepanjangan merupakan munculnya gejala COVID-19 yang bertahan atau muncul kembali berminggu-minggu hingga berbulan-bulan setelah pasien dinyatakan sembuh. Jadi, seorang yang sudah terinfeksi COVID, dia dinyatakan sembuh, tetapi masih mengalami gejala-gejala COVID-19 seperti ketika dia sedang sakit. Tapi ketika dia dites, hasilnya sudah negatif. Kemudian istilah long COVID ini bisa beragam seperti COVID-19 kronik, sindrom pasca COVID, COVID panjang, dan COVID lama. Long COVID merupakan sisa dari gejala COVID sehingga tidak menular dan boleh beraktivitas seperti biasa. Nah, long COVID ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, terjadi kerusakan menetap pada paru-paru. Nah, ini terjadi kerusakan seperti fibrosis pada jaringan paru-paru. Kemudian dampak dari perawatan intensif yang lama, sindrom kelelahan pasca infeksi virus, dan gejala akibat COVID-19 yang berketerusan dan berkepanjangan. Nah, gejala long COVID ini ada gejala ringan dan gejala berat. Gejala ringan ini bisa seperti kelelahan, sakit kepala, sesak nafas, nyeri otot, nyeri sendi, dan nyeri perut sehingga kehilangan ingatan atau konsentrasi, dan juga depresi. Nah, gejala berat long COVID ini bisa 10 hingga 15% kasus dari gejala long COVID. Ini dapat berkembang menjadi penyakit berat di mana 5%-nya dapat menyebabkan sakit kritis. Beberapa gangguan parah yang dapat terjadi pada organ jantung, paru-paru, otak, dan sistem saraf. Dan long COVID ini tidak terjadi pada semua pasien atau seseorang yang pernah terinfeksi oleh COVID-19. Ini hanya sekitar 15 hingga 30% orang-orang yang mengalami COVID-19
menderita penyakit COVID-19 akan mengalami gejala long COVID. Jadi tidak semua, hanya beberapa saja. Nah, faktor risiko long COVID ini ada beberapa. Yang pertama hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian obesitas, gangguan jiwa, usia lanjut, ini lebih spesifiknya di atas 55 tahun, memiliki penyakit komorbid atau penyakit penyerta, dan beratnya penyakit yang dialami. Jadi beratnya gejala COVID-19 yang dialami sebelumnya. Nah, penanganan long COVID ini ada dua, penanganan medis dan penanganan mandiri. Nah, penanganan medis ini pasien long COVID bisa meminum paracetamol jika mengalami demam. Kemudian optimalkan kontrol jangka panjang. Kontrol jangka panjang ini maksudnya mengkontrol kesehatannya, fasilitas kesehatan terdekat seperti dokter ataupun perawat. Kemudian mempertimbangkan penggunaan antibiotik untuk infeksi sekunder dan mengobati komplikasi spesifik sesuai dengan indikasi yang dialami. Jadi, jika dia mengalami demam, berilah obat paracetamol ataupun obat lainnya yang sesuai dengan indikasi yang dialami oleh pasien long COVID. Kemudian penanganan mandiri. Nah, penanganan mandiri adalah penanganan yang bisa dilakukan oleh diri sendiri, seperti mengukur denyut nadi harian, mengukur saturasi oksigen harian, istirahat yang cukup, pola hidup yang sehat, dan olahraga. Nah, setelah kita sembuh dari COVID, menjaga imunitas itu sangat penting karena COVID-19 ini bisa reinfeksi, yaitu terinfeksi COVID-19 setelah sembuh. Nah, jadi dengan salah satu mencegah agar kita tidak terkena COVID-19 kembali, itu menjaga imunitas tubuh, seperti konsumsi makanan yang bergizi, tidur yang cukup 7 hingga 9 jam, olahraga yang teratur. Nah, olahraga teratur ini bisa 30 menit sehari, cukup 30 menit sehari, dan jangan juga terlalu berlebihan. Karena kalau misalnya olahraga yang terlalu berlebihan, ini dapat juga menurunkan daya tahan tubuh. Kemudian hindari rokok dan alkohol dan manajemen stres. Nah, manajemen stres ini pasien long COVID bisa ataupun orang yang setelah sembuh dari COVID bisa dengan melakukan hobi yang disukai seperti membaca, menyanyi, mendengarkan musik ataupun menonton TV, apapun yang bisa mengontrol stresnya dengan baik. Karena kesehatan psikologis juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, sekian penjelasan saya mengenai long COVID. Semoga penjelasan saya dapat mudah dipahami dan dapat meningkatkan pengetahuan dan edukasi penonton. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.